Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim Makrifat dari Jawa Timur. Khas kita memang orang Jawa Timur. Dalam sesi diskusi bebas terkait tentang wasilah. Ngobrol santai tentang wasilah. Selanjutnya akan kita lempar ke para hadirin yang memang nanti akan mengemukakan pendapatnya tentang wasilah tersebut. Silakan dilanjut, mungkin tahap pertama Pak Bahlul. Monggo. Wasilah ya ini dari dulu saya mencari wasilah itu apa ya wasilah itu? Apa sih pengertian wasilah? Apa sih definisi wasilah itu? Ya, ternyata sebenarnya wasilah itu adalah jalan. Ya, jalan di mana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui utusan Allah yang biasa disebut Rasulullah. Nah, ini yang memang agak sulit sekali kita menemukan utusan Allah di zaman kita sendiri. Nah, bukan zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu pasti kita gak bakalan ketemu. Harus ada di zaman kita sendiri. Dasarnya ada sebetulnya. Saya pernah baca di Al-Quran itu surat At-Taubah 128 kalau tidak salah ya. Yang bunyinya itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada juga saya pernah baca di surat Al-Baqarah yang mendambakan kaumnya Nabi Ibrahim, mendambakan seorang rasul di zamannya sendiri. Ada itu di surat Al-Baqarah, tapi saya lupa ayatnya. Nah, oleh sebab itu hubungan apa sih hubungannya Rasul zaman ini dengan wasilah? Itu ada hubungannya. Ya, karena Rasul itu adalah pembawa wasilah. Pembawa wasilah itu merupakan apa ya? Tali penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Tanpa jalan itu, tanpa kita menemukan tali penghubung itu, saya rasa sulit kita bisa berhubungan dengan Allah langsung, sulit. Karena apa? Nabi sampaikan memang cara berhubungan dengan Allah Ta'ala itu harus melalui wasilah. Itu ada di kitab Al-Quran, ada. Bukan kita, memang kesannya sih wasilah itu remeh dan jarang di zaman ini orang tahu tentang wasilah. Artinya ini secara wawasan belum banyak orang tahu seperti itu ya. Belum ada yang tahu. Mereka berhubungan sama Allah itu langsung sendiri. Ya mana mungkin kan? Angan-angan jadinya ya beda. Iya, gak mungkin bisa. Kita ini ada di mana? Kita ini ada di dimensi mana? Kita di dunia, sedangkan Allah ada di dimensi akhirat tertinggi pula. Kalau itu boleh ya, saya ngajin pertanyaan mungkin ya. Iya, boleh Pak Marisno. Kita Masalah ini. Yang jelas kalau itu apa tadi yang disampaikan tadi, bahwa dulu tentang dulu tentang pekerjaan, tugas tentang Tuhanan dibawakan atau diwajarkan oleh Rasul-Rasul zaman dulu. Iya, Jadi betul. sekarang sampai zaman kita, generasi kita, berarti tugas kerasulan tidak berhenti ya. Tidak berhenti. Kalau berhenti, kiamat dunia ini. Kiamat, gak ada Rasul, gak ada utusan Allah. Ya, sedangkan kan sekarang kenyataannya dulu Rasul, terus Rasul nggak ada, mungkin sahabat apa ya? Ya, sahabat. Terus tabiin, Tabiin, betul. Tabiin terus tabiin apa itu? Tabiin, ya. Terus para ulama ya, al
ulama yang menjadi pewaris Nabi, yang istilahnya itu walia mursyida gitu ya. Iya betul. Nah, mungkin itu yang dimaksud sampai sekarang waris ajaran Rasul tidak pernah hilang, menjadikan suatu wasilah gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya tadi disampaikan, alhamdulillah saya bisa paham gitu. Alhamdulillah. Dan saya bisa Ada gambaran ya Pak ya tentang alhamdulillah. wasilah tadi seperti itu ya. Karena kalau kita rujuk dengan Musa, di Musa juga, tapi saya lupa lagi itu Quran surat ayatnya berapa ya, kalau nggak salah bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jahadu binha lanahdi yanahu subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju Tuhan, kata Allah, menuju kami, akan kami tunjukkan jalannya. Mungkin itu ya janji Allah ya. Kita dipertemukan dengan generasi atau penerus tugas kerasulan zaman sekarang ini. Iya betul. Ini mau nanya, aku orang kampung dan tahu apa, berarti wasilah itu wajib ya hukumnya ya? Wajib. Diperintahkan di dalam surat Al-Maidah 35. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketemu jalan itu, jihadlah. Bersungguh-sungguhlah di jalan itu. Oh berarti kalau nggak ketemu tali wasilah sesat termasuknya? Ya, waduh, kalau ngomong sesat ini kayaknya Menghakimi. iya, Ada unsurnya menghakimi. tapi ya memang tersesat. Tersesat. Oh begitu. Jalan menuju Allah hanya satu di dalam kitab, tidak banyak, hanya satu, yaitu jalan wasilah. Iya, sesuai dengan itu ya, janji Allah difirmani di surat Ar-Rahman ayat 33 itu ya. Ya apa Pak Parsno? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup menembus batas langit dan bumi atau dunia dan akhirat kecuali dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita itu belum kuncinya. bisa bersama kekuatan Tuhan, kita harus bersamaan dengan orang yang sudah bisa berkekalan dengan Tuhan. Mungkin itu ya yang Ada hadisnya itu Pak Parsno, ada hadisnya itu. Ya. Jika kau tidak bisa beserta Allah, besertalah dengan orang-orang yang beserta dengan Allah. Itu kuncinya. Itu makanya kita ya, ayo kita jadi apa ya? Ya sangat apa ya, krusial sebetulnya wasilah ini. Sangat krusial. karena kenyataannya kan Allah itu sendiri kan sifatnya laisa kami Saya tidak mungkin bisa. Sedangkan kita kan berupa fisik jasmani yang kasar Bahan, seperti ya. ini gitu. Apakah dengan sholatku, ibadahku, puasaku dengan cara yang fisik ini bisa nyampe kepada Allah yang sifatnya di laisa kami selesai pun ada di arasi gitu. Mungkin nggak bisa ya, masih harus dengan cara rohani. Dengan sedangkan cara rohani kita sendiri harus berburu kemana yang bisa mengajarkan tentang ilmu kerohanian kalau bukan pewaris Nabi gitu yang bisa mengajarkan. Mungkin itu yang dimaksud kita begitu wajibnya ataupun tadi Wasilah. Iya. sesuai dengan firman Allah Bapak pamayud man yadilahu wa mayyudhi falan tajidalahu waliya mursyida. Kira-kira ini kalau orang yang tidak punya keinginan ya, maksudnya keinginan untuk menemukan jalan kebenaran yang sampai kepada Allah, teman Allah tidak akan memberikan atau menunjukkan jalan kepada orang yang tidak punya harapan untuk bisa nyampe kepada Allah. Kalaupun dia berguru kemanapun tidak akan menemukan guru yang mursyid. Nah, jadi syaratnya supaya kita bisa ketemu sama guru yang mursyid harus punya kehendak dulu. Ya, betul. Sesuai dari Allah. Ya. Yahdilahu linuri mayasa, bahwa Allah akan menunjukkan, Allah akan membimbing kepada Orang-orang hambanya yang dikehendaki. dikehendaki. Mungkin itu
itu yang bisa saya tangkap pemahaman yang tentang wasilah kita. Ada sedikit kesimpulan bahwa orang-orang yang dikehendaki itu dipilih dan dikehendaki itu jumlahnya sangat sedikit. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Artinya untuk masyarakat umum, sekiranya Anda memang berniat untuk mencari jalan selamat ataupun wasilah tersebut, cari, perjuangkan sampai Anda mendapatkan wasilah tersebut. Wasilah ini akan membimbing Anda untuk mendapatkan nur yang memang unsur Tuhan, yang akhirnya Anda punya kemampuan untuk bisa pulang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi atau ya, jelas sekali bahwa wasilah atau intinya itu kita punya kehendak dulu supaya bisa menemukan wasilah. Betul. Karena yaitu sesuai firman Allah tadi, syaratnya harus punya kehendak dulu. Maka kita sudah jujur terhadap diri kita. Selama ini kita mengamalkan ibadah itu tujuannya semata-mata pengen sampai pulang kepada Allah. Apanya semata-mata hanya berharap surga dan takut sama nerakanya. Harus jujur dulu. Kalau memang jujur punya keinginan pengen sampai kepada Allah, insya Allah firman Allah tadi itu bakal kita Turun. itu. Saya rasa memang kemungkinan besar kita ini adalah termasuk salah satunya yang disebutkan Punya rasa butuh. iya, punya rasa butuh, punya kehendak untuk mencari itu. Kalau enggak itu enggak mungkin kita dipertemukan sekolah ini Bapak. Karena kebanyakan kan orang kan hanya untuk sambilan. Iya. Masuk sama Tuhan sambilan ya Pak ya. Karena kan kebanyakan kan pemikirannya gini, kita masih di dunia, kita masih muda. Iya, panjang lah nanti. Urusan akhirat itu nanti malam lah di masjid atau di surau gitu ya. Ya terus urusan dunia ya sekarang lah kita di pasar, apa di sawah, apa di kantor. Jadi seolah dua urusan itu seolah masing-masing. Padahal kan kenyataannya satu urusan ya, satu urusan ketuhanan yang sifatnya apa tuh vertikal. Itu akan berdampak kepada urusan horizontal. Iya. Itu. Nah, satu lagi kunci rahasianya wasilah ya. Di baliknya wasilah itu ada sholawat. Ya, jangan lupa segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita harus bersolawat akan Rasul. Bagaimana prakteknya? Iya, temukan dulu wasilahnya, baru kau bisa praktek solawat. Bener nggak? Betul. Iya, betul nggak? Betul. Iya, kan ada ayatnya itu. Allah aja bersolawat akan Nabi. Nah, Apa Wak? Anunya Wak? Ayatnya? ya ayat. awal malaikat Ya ayyuhalladzina amanu nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu Alaihi wasallimu taslima. itu ya. Itu pentingnya sholawat. Bagaimana coba ya kita hidup tanpa wasilah terus mengharapkan syafaatnya Rasul. Kenal saja lo enggak. Berarti sia-sia itu. Lah ya apa? Sia-sia apa? Sangat rugi sekali. Cuma ini pertanyaan mendasar ya. Mungkin bagi orang awam atau saudara kita yang nyimak itu belum dong ya. Belum. Artinya apa yang kita diskusikan ini sekarang konkretnya harus gimana sih gitu. Sedangkan kita tuh sering mendengar bahwa ada istilah kita harus masuk toreko dulu gitu. Nah dalam toreko nanti itu kita masuk ke
prosesi baiat. Iya, gini, kalau masalah konkretnya ya prakteknya, sholawat itu bukan ucapan. Loh, kok sholawat? Apa sholawat itu? Inna wa malaikatahu. Enggak, biasanya sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di fase-faseno, di merdu-merduno, di lebok-lebokno dalam hati, wah dikusuk-kusukno. Percuma. Lu gak ketemu wasilah lho. Sholawat sing temen iku. Ya, sholawat sing temen ya temokno pembawa wasilah dhisik. Ngono lho. Terus nek wis ketemu berjuang bersama-sama. Lho otomatis iku sholawat Mas yo cangkemmu gak mengo. Ngono lho. Itu jadi orientasinya karena pahala. Lah ya Bukan praktek. gak tahu saya kalau begitu. Praktek ucapan gitu kan. Tapi faktanya di lapangan begitu Pak Faris. Jadi yang penting udah ucap sholawat. Gak tahu. Turun rahmat, turun apa? Karunia. Terus bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Di Tapi, akhirat. mungkin kebanyakan pemahamannya seperti itu. Iya, faktanya memang begitu di lapangan. Loh. Sholawat aku iki. Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walah, ya anakku TK wis iso ngomong ngono. Itu kalau ditanya Tuhan yang mana yang kamu sembah? Lah, Maka bisa dijawab. Ya? tidak bisa. Walah, blok. Berarti selama ini kita tuh dulu terdoktrin dari sananya ya. Iya. Engko Jadi, ngaji, maca Quran wis dipikir oleh pahala teko ndil kowe ora ngerti isine iku lho. Ya piye? Artinya masyarakat umum ini lebih cenderung terdogmatis seperti itu ya. Dia lebih cenderung dapat pengetahuan dari turun temurun, dari kiai-kiai, dari orang tua, yang akhirnya dia hanya mengikuti, tidak berusaha untuk mencari yang sesungguhnya. Dia hanya tahu bahwa historikalnya, oh Islam itu begini, ajarannya seperti ini. Kesungguhan dia untuk mencari sesuatu yang hak itu tidak ada, tidak diperjuangkan sungguh-sungguh, sehingga tidak ketemu yang namanya tadi wasilah. Itu yang terjadi di masyarakat ini. Hati-hati buat para saudara-saudara, teman-teman yang ada di sana. Demikian diskusi kita yang singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum